Kalau kalian adalah penyembah manusia, lalu ngapain kalian mau penginjilan? Kalian bukan penginjilan. Saudara-saudara Islam, Yesus itu adalah manusia yang diutus oleh Bapa. Ketika di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Tuhannya. Oi, jangan penginjilan lah, ya. Kalian memang kurang ajar semua kalian ini. Makanya saya bilang, Islam itu bukan Islam yang jadi penyesat, ya. Sekarang yang penyesat itu yang bergelar pendeta dan yang ngaku-ngaku Kristen. Nah, lalu isi penginjilannya, saudara-saudara Islam, bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia yang bergelar Tuhan, yang mati adalah manusia, di mana dia diutus oleh Bapa. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana baku hantamnya sesama Kristen ini ya. Ini gara-gara Edis nih. Gara-gara Edis. Jadi orang berjuang. Pokoknya Yesus harus Tuhan. Karena Edis kan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus juga punya Tuhan. Nah ini orang-orang Wanes jadi berjuang mati-matian untuk menjadikan Yesus itu harus Tuhan pokoknya. Lucu nih. Baik kamu sih, demikian videonya, astagfirullahaladzim. Edis itu bahkan dia sendiri WA saya menantang debat. Dia nantang 3 sekalian, Pak Muriwali, Pak Diki Gadas, dan saya. Tapi kami berkoordinasi tidak, ya. Hanya untuk menghadapi dia, tidak perlu kita 3 orang doktor teologi yang menghadapi dia. Suruh dia pilih salah satu saja, pilih siapa yang dia mau lawan, siapa saja boleh. Kedua, ya, siapa moderatornya. 3, aturannya debat bagaimana. Kita tidak mau debat kusir kayak di TikTok itu ya. Nanti omong sendiri, ketawa sendiri, omong sendiri, tepuk tangan sendiri di TikTok, dan itu kacau balau, main keroyokan dan lain sebagainya. Tidak mau. Kalau mau debat, aturannya jelas, moderatornya jelas, platformnya jelas, kita tidak akan lari. Tapi lalu di Amerika tuh kontak saya, Pak, bisakah demi kebaikan kekristenan kita private saja, pertemuan saja, ya? Oh, malah bagus, itu yang saya mau. Pak, bisakah meredam teman-teman Bapak, Pak Muriwali dan Pak Deki? Kita private? Oke, saya bilang Pak Muriwali setuju, Pak Deki setuju. Tunggu-tunggu, Edis dan Sofiatul tidak setuju sampai hari ini. Bombardir terus kami, bahkan Edis bilang bahwa 3 pendeta itu kalau debat dengan saya, tamat karirnya. Ya. Nah, saya pikir sudah tidak sehat. Islam, kalian jadi badut-badutnya Islam, bikin malu kalian. Makanya saya itu kalau lewat di Komal Islam malu. Kalian sudah jadi badut kok di sana. Berbahasa Indonesia tidak tahu. Diksi-diksi di dalam Alkitab tidak tahu. Baru masih berani pula kalian bilang, saya pendeta, saya Romo. Malu kalian. Gak ada otak. Berbahasa Indonesia lemah. Diksi-diksi Alkitab tidak tahu. Umat terjemahan pula masih berani naik di komalnya Islam. Kalian memang bagus kalian menjadi badut. Dikasih belajar tidak mau, keras kepala. Iya, kalau sama teman-teman Islam itu dikatakan bahwa kalau Yesus itu manusia. Berarti Tuhannya Kristen itu manusia yang dijadikan Tuhan, katanya kan seperti itu toh. Kan itu karena ini orang-orang yang teman-teman ini kan mengatakan Yesus manusia toh. Masalahnya kan seperti itu toh Bang Beli ya. Bolehkah kita membahas ayat itu secara keseluruhan dalam konteks itu?
Ya, sudah kalau kamu menyembah manusia, menyembah manusia, semua kau bantah. Kalau kalian adalah penyembah manusia, lalu ngapain kalian mau penginjilan? Kalian buka penginjilan. Saudara-saudara Islam, Yesus itu adalah manusia yang diutus oleh Bapa. Ketika di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Tuhannya. Oi, jangan penginjilan lah, ya. Kalian memang kurang ajar semua kalian ini. Makanya saya bilang, Islam itu bukan Islam yang jadi penyesat, ya. Sekarang yang penyesat itu yang bergelar pendeta dan yang ngaku-ngaku Kristen. Nah, Lalu itu dia, isi penginjilannya, saudara Islam, saudara-saudara Islam, bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia yang bergelar Tuhan, yang mati adalah manusia, di mana dia diutus oleh Bapa, diutus oleh Tuhan yang namanya Nah, itu Bapa Bang dari Billy, surga. sama dengan kita dong kalau seperti itu Bang Billy ya. Sama dengan umat loh Bang Billy ya. Sama, Kalau kalau sama. kalau kita kan berdoa menyembah Tuhan. Kalau Yesus manusia yang menjadi Tuhan yang berdoa kepada Tuhan juga atau manusia yang menjadi Tuhan juga. Betul. Makanya ini saya sudah malu dengan kelakuan si Tritunggal ini. Yesus itu manusia, bukan anak manusia. Anak manusia Tuhan bukan, ya manusia. Kan muter-muter kalian. Tritunggal, nggak pernah konsisten lu bicara. Makanya jadi badut di dalam perdebatan sekarang. Dulu ya pendeta-pendeta ya, setelah kami buka semua pendeta-pendeta itu sekarang semalu. Mana berani mereka debat dengan Islam sekarang konsep ketuhanan, bicara konsep ketuhanan. Coba kalian tunjukkan satu apologet yang katanya apologet Tritunggal itu ya, kalau berani bicara ketuhanan, konsep ketuhanan dengan Islam, saya mau lihat kalau dia menang. Saya sadar Islam tidak akan terima, tapi saya mau lihat pernyataan-pernyataan ya, pernyataan-pernyataan kalian kalau nggak dibully sama Islam. Karena kalian bodoh memang. Dari bapak-bapak gereja sampai pendeta-pendeta, bapak pendeta sampai ibu-ibu pendeta, nggak ada pintar-pintarnya. Naik di kol Islam cuma jadi badut. Masih berani juga kalian buka komal. Emang kalian menginjil tidak? Ketika kalian lagi menginjil ditanya sama Islam, kalian kebingungan. Nabi dan Tuhannya yang kalian hajar. Apakah ada edukasi tentang Alkitab kepada Islam? Ada. Nggak ada. Yang ku dengar nggak ada. Justru kalian menyerang mereka tanpa pengajaran firman Tuhan. Harusnya orang Kristen itu menginjil, bukan hadis dan Al-Quran. Tapi kalian memang nggak ada otaknya kan memang. Memang dari romo kalian, pendeta kalian, memang nggak ada isi kepalanya. Sadar ke? Tadi malam saya naik di Mikana. Saya bilang sama Pak Pendetanya, pendeta, kamu ini pendeta tapi kau pasti beriman Islam. Nggak percaya dia. Kutanya satu pertanyaan, manusia itu diciptakan dengan apa? Dia bilang dari tanah. Bukalah ayat Al-Quran. Sama dengan pernyataan Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta ini bawa Alkitab atau bawa Quran? Masih pula dia berani debat dengan saya. Aku bilang memang nggak ada otak juga pendeta ini. Sudah jelas-jelas kok kau bawa ayat Al-Quran, manusia diciptakan dari tanah. Itu pernyataan Al-Quran. Benar atau salah saya nggak akan bahas itu. Tetapi seorang Kristen harusnya membawa firman Tuhan, bukan Al-Quran. Halo Billy. Dengar kita bilang pengana. Itu memang itu ya saya ini. Memang itu menunjukkan kepada Yesus. Dari mana? Dengar dari dulu, mana Jono. sekarang? Nggak perlu dong aku tanya dari mana. Nggak perlu. Yang penting itu pernyataan. Kita ada di stasiun. Gua nggak bilang begitu di kita kasar-kasar kalau buat nggak berani. Kasar bagaimana? Kasar bagaimana? Toh kita biasa bagaimana toh? Sudah nggak usah. Coba kena dengar dulu kita bilang. Nggak usah orang juga mata-mata preman ini tapi nggak bagus kok begitu. Coba dengar tampilan pengana ini ya saya ini. Nggak tanda kenal preman di Belado di situ tanda kenal. Dengar ultam bilang, nggak apa-apa bilang anak kenal, nggak usah. Siapa mau kenal, mau bikin apa itu begitu, memalukan itu. Jangan dengar tam bilang penganan ini. Lanjut.
Iya, memang itu Yesus itu toh. Itu Yesus itu memang bukannya Allah orang asing atau orang lain, memang dialah itu. Ya Allah Abraham, Ishak, Yakub. Karena Allah ya Nih, nyambung di mana nih bicara? dengar dulu, dengar dulu supaya kamu tahu ya. Jadi itu Yesus itu Nah, memang Allah juga berfirman, Islam memang. Yesus itu juga bukan orang lain, dialah itu Allah itu Allah sendiri. Allah siapa Ini yang dia, berfirman saya- ini? Allah siapa? saya- Allah yang mati kita masuk. Kamu Allah potong-potong kemana? ngana dengar dulu Pak, supaya ngana mengerti, supaya ngana nggak jadi sesat. Jadi emangnya itu Yesus itu Allah lain kah? Bukan Allah yang dia ini kah? Siapa bilang Yesus bukan Allah yang dia ini, Allah yang bangsa Israel? Siapa yang bilang itu? Oke, saya tanya. Siapa tuh? Siapa pencipta? Siapa pencipta, nama pencipta yang dikenal oleh para nabi atau bangsa Israel? Israel Tidak usah, mengenal nama tidak Tuhan usah. dengan nama apa, Pak? Tidak usah ngana ke situ. Itu sekolah-sekolah itu ada kelana itu bikin ngoni tersesat sama itu. Loh kan Ke- tidak usah bagaimana sekolah-sekolah bicara itu. sesuatu yang tidak tahu. Ya, Ya, saya tanya, siapa nama Tuhan yang dikenal oleh bangsa Israel? itu ngoni peta salah itu karena itu sudah ngoni anggap itu Yesus itu bukan tuh Allah Abraham, Ishak, Yakub. Pak, itu ngoni kesalahan. Makanya itu harus mengenal Tuhan baik-baik, Tuhan Yesus. Dan Iya, harus siapa mengenal nama Allah Abraham, Ishak, dan Bapak Yakub? itu dengan Siapa? baik-baik. Iya, siapa Allah Jadi Abraham, tidak Ishak, ada- dan tidak Yakub? ada Allah Siapa? lain. Siapa Memang tidak Tuhannya ada Abraham? lain yang dibentuk selain Allah Abraham, Ishak, Iya, Yakub. siapa Tuhan? Dan itulah Yesus itu. Itulah Yesus. Oke, kalau begitu, Musa menulis nama Tuhan dalam perjanjian lama apa? Silakan Pak, dijawab. Nggak usah keras-kerasan di sini. Buka mute kamu. Siapa? Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Yahweh Elohim. Billy, aku mau tanya Billy. Coba dulu jelaskan ayat Tritunggal di kitab perjanjian lama, kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan 1 Yohanes 5 ayat 7 Billy. Tidak ada lah Tritunggal Oke. dalam Alkitab. Billy, coba jelaskan dulu ayat Tritunggal di kitab Nabi Musa, kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan Tritunggal di Yohanes 1 Tidak Yohanes 5 ada ayat 7 Tritunggal Billy. dalam Alkitab. Mana ada Tuhan? Musa tidak pernah mengenal ajaran setan itu, tidak ada. Billy, bisa nggak kamu jelaskan Tritunggal di kitab kejadian 1 Tidak ayat 1 ada sampai 3 Billy? Tritunggal. Itu bukan Tritunggal. Dan itu. 1 Yohanes 5 ayat 7 Billy. Bisa nggak? Turun aja kau. Kau turun aja, kau nggak berguna. Saya tidak percaya Tritunggal. Kau suruh jelasin ke saya Tritunggal. Gak ada otaknya juga kau. Mendingan kau di bawah. Bagaimana itu Bang Angel? Memang saya ini guru Tritunggal, lalu dia suruh jelasin tentang Tritunggal. Berarti dia itu masih mabuk. Ngapain dia naik ke atas? Bang Billy itu tidak paham. Billy, kau Tritunggal jelasin sama tentang- seperti saya. Suruh jelasin tentang Ya, Tritunggal harusnya lagi. bertanya sama Bang Wiro ini, sama Pak Tri Indwan ini yang Iya. Tuhannya tiga berbeda pribadi. Satu hakikat. Kau tanya ke saya, Tritunggal ajaran setan itu najis deh. Agak lain yang nanya. Kalau kau tanya saya Britney Spears, Avril Lavigne, bolehlah kau tanya sama saya. Ini suruh kau tanya tentang Tritunggal, najis deh. Tritunggal tanya sama saya, haram. Mendingan kau suruh tanya dulu. Britney Spears, tahu nggak Bill? Ya tahu. Avril Lavigne, tahu. Ini kau tanya kenajisan sama saya. Tritunggal, najis deh.
Kenapa jadi ke cewek? Di ayat perjanjian baru, perjanjian lama ya Bang Billy. Iya. Masa orang-orang Yahudi penganut Tritunggal, kan gimana itu? Penganut Tritunggal. Sudah jelas Mana kok. itu? Monoteis Israel itu. Dan kita ini adalah Israel secara rohani. Tuhan kan mengatakan kita ini jadikanlah. Tuhan tuh nggak pernah mengatakan itu tentang politeis. Tuhan Yesus juga monoteis. Jadi kan, begini, maksudnya bangsa Bapak Israel. Ibu coba dengar ya. Jadi itu Tritunggal, Marsio, JO, itu adalah hanyalah sebuah suatu konsep untuk mendekatkan agar supaya kita lebih mengenal Allah atau Bapa itu, ya. Jadi sama dengan kamu seperti ini, kamu coba ada kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, nanti di Alkitab itu ada Bapa mengutus aku diutus oleh Bapa, aku mengutus oleh yang lain yaitu Roh Kudus. Jadi kalian juga tidak bisa mengatakan bahwa kalian kenapa di Kamu mute? bicara apa, bro? Kayak orang kelelep Pak, suaranya kayak Belajar orang dulu. Maksudnya kamu supaya mengerti. Karena ini kan kamu selalu tentang Tritunggal, tentang JO. Dengar. Karena memang pemahaman di Gini, Alkitab di situ harus ada konsep. itu Begini. Karena kalau dalam tidak ada Tuhan konsep, tidak pernah bisa mengajarkan untuk konsep mendekat, loh. mengenal Allah, mengenal Bapa. Sama dengan kamu tuh JO itu. Tuh, kami bukan JO, kami Harus bukan ada konsep. UNES. Kita Kami bukan JO, kami bukan jadi begini. UNES. Kami anak-anak Tuhan. sabar begini. Sabar begini. Jadi saya jelasin ya. Kalau Wanes, Unitarian, ya, Tritunggal itu doktrin yang di luar Alkitab. Itu adalah doktrin manusia yang dimasukkan ke dalam dogma kekristenan. Kalau JO itu bukan doktrin, tapi sebutan kepada orang-orang yang percaya cuma Tuhan Yesus saja satunya. JO itu bukan doktrin, bro. Tetapi kalau Tritunggal, Unitarian, Ajaran Arianus, Saksiova itu adalah apa? Doktrin yang menjadi dogma. Jadi kamu harus belajar kalau bicara. Kan saya sudah bilang, bro. Belajar dulu baru bicara. Billy. Ya silakan lu, kau Islam atau Muslim? Saya Kristen. Jadi saya mau bilang sama Kau Islam begini. atau Kristen? Jadi gini, Billy coba kamu kumpulkan Oneness itu ada 10 orang. Ya, saya kumpulkan nanti Tritunggal 10 orang. Kita jumpa. Lu bawa satu botol aqua, masing-masing satu botol ya. Lu doain itu botol aqua itu ke Onenessmu, saya ke Tritunggal. Kita tukar-tukaran, siapa yang duluan antara kita mati. Itu aja. Mau nggak? Boleh gitu lebih sudah. Saya nggak mau bicara dengan orang Kita mau pastikan kebenaran itu di mana. Saya nggak mau bicara dengan orang sakit jiwa. Kau yang minum, kulihat mana Tritunggalmu, ya? Kau buka kamera lalu kau minum itu Saya kulihat. bingung loh, Bapak ini Tritunggalmu akan bantu kau. gimana? Apakah saat airnya didoakan jadi air arak atau gimana? Airnya didoakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus jadi air arak membuat orang mati atau mabuk. Gimana itu tadi? Memang Tuhan mengatakan jangan Tritunggal ini semakin tua semakin tidak berisi. ya itu sama aja menguji Tuhanmu. Kamu seolah-olah kan Tuhan bilang jangan kamu menguji Tuhanmu. Artinya apa? Kamu telah menantang Tuhan. Itu kamu sudah melanggar perintah Tuhan. Itu apa? Iman apa mau Memang judi? lama-lama kali. Iman apa mau judi? Main tantang-tantang gitu. Ini sama. Ini juga pakai nama Alkitabiah. Tapi isi pembicaraannya, oh itu konsep. Alkitabiah, kau baca dulu diksi kata baru kau bicara. Apa itu konsep? Apakah Tuhan itu konsep atau real? Tuhan itu bukan konsep, bro. Karena Tuhan Yesus itu nyata, nggak perlu dikonsep-konsepkan.
Cobalah kalau berbicara itu paham diksi kata yang kau katakan. Makanya di sini Komal ini adalah Komal mengedukasi dan mencerdaskan orang-orang kampungan yang dari marga Tritunggal. Karena rata-rata orang Tritunggal itu kampungan walaupun pendidikan tinggi. Tinggal di kota tapi berpikir tertutup itu namanya kampungan. Orang yang tinggal di kampung tapi terbuka dia nggak boleh disebut kampungan. Paham? Nggak ada isi otak kalian ini. Karena sudah terbiasa kali dari Komal kalian itu cuma membuli orang, bersorak-sorak, nggak ada isi. Di sini kalian ini ditatar di sini. Dalam bahasa pun, memilih diksi pun harus paham. Konsep itu jembatan. Kamu belajar dulu apa itu arti konsep. Konsep itu makanya saya kasih sini ya. Imam Katolik ya bersabda, berfirman bahwa Allah Tritunggal itu ada Allah yang misteri. Bro, ngapain kamu menyembah kepada yang misteri? Misteri itu adalah sesuatu yang tidak bisa terpikirkan dan tidak bisa diradarisasi, nggak bisa dideteksi. Itu namanya radarisasi. Ya, itu bahasa baru. Ya, baru saya ciptakan baru-baru radarisasi. Nggak bisa Tuhan itu. Kalau dikonsepkan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata, yaitu Tuhan Yesus. Apalagi yang harus dikonsepkan? Memang kalian memang gak ada otaknya kok. Memang Bagaimana Bang Billy bisa menyimpulkan Tuhan itu nyata? Bisa mengumpulkan Tuhan itu nyata. Kamu Islam atau Muslim? Saya ateis Bang Billy. Hah? Tuhan kami? Bang Billy. Oke, menurut kamu Muhammad Nabi atau bukan? Ini pertanyaan ke siapa Bang Billy? Saya sudah bilang bro. Turun. Nanti kamu nggak bisa berkomunikasi. Lagi bicara dengan dia ya, lagi berbicara dengan siapa? Itu kalau lama saraf jangan naik ke sini lah bro. Ya, Mendingan ini kamu tidak terima ateis. kalau lemah syahwat saya bisa. Ini Dari pertanyaannya dia abang sudah tahu dia itu siapa, agama apa. Nah, jadi begini ya Alkitabiah. Jadi benar, jadi Bapa adalah Yesus dan Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa berdoa kepada Bapa, bukan begitu bro. Bapa itu sebutan. Jadi zaman kesebutan. Yang benar adalah Tuhan itu berkomunikasi kepada dirinya sendiri. Contoh, ketika berfirman dalam hatinya, dia berkomunikasi kepada dirinya sendiri, bro. Gak ada masalah. Tuhan mengutus diri sendiri, gak ada masalah. Kamu percaya nggak Tuhan itu bisa mengutus sendiri? Kau jangan pakai nama Alkitab kalau nggak pernah baca Alkitab. Bisa nggak kamu buktikan bahwa Tuhan itu bisa mengutus dirinya sendiri? Tak kamu yang baca Alkitabnya. Mau nggak kamu Alkitabiah? Saya sudah bilang bro, di kolong langit ini tidak ada apologet yang secerdas anak-anak Tuhan Yesus. Paham? Nah itu dikoskan. Memang kau memang mana ada di... Saya mau tanya Bang Billy, kan yang teman-teman yang donatur ini kan Tritunggal ini menyatakan bahwa Yesus itu manusia, Yesus itu adalah Tuhan, bahwa adalah Allah. Yang disembah itu kan mereka menyembah Yesus, yang disembah Yesus, yang disembah mereka ini Yesus sebagai apa? Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai Tuhan ini Bang Billy? Coba Siapa Yesus sebagai Tuhan ini Bang Billy? Masa iya mereka jadi mereka nggak menghargai kemanusiaannya. Kalau mereka mengatakan mereka menyembah sebagai Tuhannya, berarti kemanusiaannya nggak mereka sembah. Kalau mereka mengatakan mereka menyembah manusia, mereka termakan dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan diri sendiri. Jadi kalau mereka menyembah manusia, berarti mereka adalah menyembah manusia. Banyak dampak mereka ini. Ajaran dua natur.
Ya makanya teman-teman Tritunggal ini menyembah Yesus yang mana, Yesus yang manusia atau Yesus yang Tuhan, yang harus ditegaskan oleh mereka. Kan selama ini menyatakan Yesus itu berdua natur, natur manusia, natur Tuhan. Nah yang disembah teman-teman Tritunggal ini Yesus yang mana, Yesus yang natur Tuhan atau Yesus yang natur manusia, itu harus jelas. Yang mana yang kalian sembah Alkitabiah? Yang mana kau sembah Alkitabiah? Tuhan Yesus manusia atau Tuhan Yesus Tuhan? Yang mana yang kalian sembah? Atau dua-dua kalian sembah? Dua dong yang kalian sembah, bukan cuma satu. Kan cuma satu yang harus disembah. Kemanusiaannya atau Tuhannya atau kedua-duanya? Ditambah dengan Bapa, ditambah dengan Roh Kudus, wah banyak ternyata yang kalian sembah. Iya banyak ya ternyata ya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, terus ada Yesus yang manusia, ada Yesus yang Tuhan. Banyak yang sembah. Kan ini Tritunggal ini kan ajaran sakit jiwa. Dan memang orang Tritunggal ini dari pendeta-pendetanya, dari romo-romonya udah putus surat malu. Jadi kalau bicara dengan Katolik nanti kalau ditanya mereka lari ke sejarah, tanya lain, susah tanya mereka lewat, nggak dapat edukasi. Begitu kan Tritunggal. Nah akhirnya mereka dapat Komal di sini, Komal sini fokus. Nah, jadi apa bedanya mereka yang beriman Islam yang tidak percaya bahwa Tuhan bisa mengutus dirinya sendiri? Apa bedanya dengan Tritunggal? Coba tanya kalau Islam percaya Tuhan bisa mengutus dirinya sendiri, nggak percaya. Coba tanya Islam. Jadi kesimpulannya ada Tuhan yang mengutus Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus punya Tuhan dan punya Allah. Bang Billy, aku punya saran. Sekarang jelasin tentang antropos. Jadi dalam Yohanes 8 ayat 40 Tuhan Yesus juga mengatakan di situ dirinya adalah antropos. Nah itu sama seperti malaikat yang dilihat oleh Lot itu juga disebut sebagai antropos. Jadi antropos itu bukan benar-benar mempunyai natur manusia, tetapi dia itu adalah perwujudan atau penampakannya memang seperti manusia aja. Betul tidak Bang Billy? Jadi begini. Di dalam betul kitab tidak Wahyu jadi tanda begini binatang jadi itu begini dikatakan di situ bagaimana? Betul. Nah, Tapi begitu. saya kuatkan, setan juga bisa disebut antropon atau antropon. Iya terus. Jadi begini. Kalau antropos itu kata umum, bisa disematkan, bisa disematkan kepada setan. Nah itu tidak sepadan dengan kata manusia. Karena manusia itu bukan kata umum. Contoh manusia bisa nggak disebut kepada setan? Nggak bisa kan? Tapi antropos bisa. Antropos atau antropon itu bisa disematkan kepada Tuhan. Manusia bisa nggak disematkan kepada Tuhan? Tidak bisa. Jadi kata antropos itu tidak sepadan dengan kata manusia. Begitu aja. Enggak, maksud saya gini, apa dijelaskan perbedaan antropos ini. Dalam Yohanes 8 ayat 40 jelas banget loh, di situ Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Dalam 1 Timotius 2 ayat 15 juga di situ hanya satu Elohim saja sebagai pengantara manusia Kristus, kan di situ baca LAI-nya. Tapi di situ sebenarnya terjemahannya itu antropos di situ. Jadi artinya bukan manusia, berarti bukan perwujudan seperti manusia manusia kayak kita gitu loh. Tapi di situ antropos ya. Jadi manusia itu berbicara tentang bentuk apa yang diciptakan. Kalau antropos itu berbicara tentang apa? Perwujudan atau bentuknya memang seperti kita. Jadi gini, yang di dalam 1 Timotius 2 ayat 15 Bang Billy, di situ antropos bukan?
Antropos dua-dua sama, antropos dan antropon sama. Iya, di situ sama aja kan, antropos kan, bukan manusia di situ berarti. Jadi antropos itu berbicara tentang rupa dan gambar, bentuk rupa dan gambar. Makanya rupa dan gambar itu disematkan kepada Tuhan. Jadi kalau mau dikatakan begini, malaikat Tuhan dengan malaikat yang dan iblis itu sama, bentuk dan rupanya sama seperti kita. Cuma yang satu setan itu sudah tidak ada kemuliaan cahaya Tuhan. Kalau malaikat Tuhan itu masih ada, mereka itu dengan kemuliaan Tuhan. Nah, manusia itu ada kemuliaan. Makanya dikatakan dalam ayat Alkitab, karena dosa kemuliaan manusia itu apa? Hilang. Nah, yang hilang itu kemuliaan yang hilang itu ada dua makhluk, setan dan manusia karena dosa. Tetapi kemuliaan yang terang itu malaikat masih ada, itu masih kekal. Betul. Jadi itulah manusia banyak Jadi kalau mengerti ya. antropos itu berbicara tentang bentuk yang diciptakan, bentuk Tuhan. Makanya antropos itu bisa kepada malaikat, bisa kepada Tuhan, dan bisa kepada setan. Tetapi itu tidak sepadan dengan kata manusia, karena kata manusia itu kata khusus, bukan kata umum. Karena kata manusia itu cuma kepada satu jenis, yaitu orang. Kalau kepada selain orang nggak bisa disebut manusia. Tapi kalau antropos bisa kepada Tuhan, bisa kepada setan, bisa kepada manusia. Jadi antropos itu tidak sepadan dengan kata manusia. Ya, tapi itu kalau kalian sudah tahu. Tapi kalau pendeta-pendeta Tritunggal yang sekolah di sekolah tinggi teologi, mana mereka paham. Makanya saya abang bilang, tutup aja lah sekolah itu. Mendingan kalian tiap hari di sini belajar. Biar nanti kita yang jadi dosen kalian. Nanti orang-orang JO yang menjadi dosen kalian. Kita juga kan ada pendeta-pendeta JO. Memang nggak ada pendeta, Mr. Lim, Daniel, Bang Faith. Itu pendeta, Bang Apolos. Itu juga pendeta mereka. Cuma Oh, abang Apolos ini tadi yang tadi berbeda, itu ya? pendeta kalau abang. Yang Apolos itu tadi ya? Iya, Oh, itu pendeta. iya. Pendeta itu. Iya, Faith juga itu. Faith itu pendeta. Oh, banyak juga ya cuma satu, Abang pendeta-pendeta Muhyiddin. ya? Banyak pendeta. Tapi kalau aku kan bukan pendeta juga Bang Billy, tapi aku juga mengajar gimana itu. Ya kan Tuhan mengatakan Tapi satu-satunya yang rasul itu cuma abangmu, dan itu diakui oleh Tuhan. Mimpi. Kalau abangmu ini Billy. kan rasul yang diakui oleh Tritunggal. Jadi waktu mereka tanya, ada Sofiatul, ada siapa di atas, mereka tanya sama abang, siapa yang angkat kau jadi rasul? Tanya sama Tritunggal, itu ada Sofiatul, tanya. Dia mereka. Oke, mana Satu-satunya mana lagi? rasul yang dimiliki oleh Tritunggal dan JO cuma abang. Iya. Kalau sombong tidak ada. Saya Saya mau- sombong, yang memang cuma rasul. Saya juga mau disebut rasul Cuma dong. saya yang diakui oleh Tritunggal. Bang Billy, Coba kalian kalau dengar ya, wanita Tritunggal. disebut rasul Hah? apa ya? Wanita disebut rasul. Kalau laki-laki rasul, kalau perempuan itu namanya bisul. Sudah. Kok biksu sih, gimana sih? Kenapa jadi biksu? Rasul, yang perempuan itu disebut apa? Biksu itu laki-laki juga biksu. Laki-laki rasul, kalau perempuan bisul. Sudah, kalian terima aja lah nasib Biksu sih, kalian. gimana sih itu? Nggak ada lah di situ. Coba ya aku cari ya. Bukan bisul. Bisul tuh penyakit. Aduh. Mana nih lagi yang lain? Berarti bukan rasul tapi Pak Sul. Rasul dalam bahasa Yunani apostolos. Apostolos. Kalau Bang Beni apotolol. Parah. Ih,
Ini kan dalam bahasa Yunani apostolos itu rasul. Kalau dalam bahasa saya ini apotolol. Gitu Putri. Mana naik yang lain? Ini bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi rasul itu tidak dikenal untuk laki-laki saja. Berarti bisa perempuan. Iya, jadi perempuan rasul Tasya gitu kan kayaknya sangat apa ya, wibawa sekali gitu kayaknya. Mana nih Bang DS dan Angel ini siapa nih? Tritunggal. Kak bukan. Iya, bisa Kak Tasya, bisa Kak Ya Tasya. silakan, apa yang mau ditanyakan? Gelar rasul bisa Kak Tasya. Iya, apa yang mau ditanyakan? Kan Tuhan kita ini bukan manusia berdaging manusia seperti kita ya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dalam dosa. Jadi gini, abang ini mau tidak disebut Tuhan kalian Tuhan campuran? Tuhan yang murni dan Tuhan yang campuran. Nah, pilih yang mana? Kalau Tuhan campuran berarti ada campuran manusianya. Jadi kalau Tuhan yang murni benar-benar dia adalah Tuhan itu sendiri yang mengambil antropos, yaitu mengambil perwujudan tempati manusia. Begitu, betul kan Putri? Betul. Wah, bahasanya sudah antropos nih. Keren. Iya, antropos. Ya, saya lagi belajar bahasa Yunani sekarang antropos. Yaudah ini mau naik. Bukan Kak Tasya. Antropos ya, jangan keropos. Bang Billy. Iya. Bang Billy. Silakan. Bang Billy. Bang Bilinya dari tadi berkotek-kotek, kau diam. Gimana sih? Bang Billy dipanggil. Ya, gimana? Kasih kesempatan minum dulu. Itu tadi ada Bang buka tadi dalilnya, di sana ada Yesus berkata, di bawahnya tadi katanya di situ dia itu Elohim. Itu dibuka dulu lagi Bang. Ayat mana tadi, Bang? Markus 10 ayat 18. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Itu dulu kita kejar dulu Bang, jabarkan dulu Bang. Baca aja Markus 10 ayat 18. Coba dari ILT, baca ILT 3, jangan baca terjemahan baru. Terjemahannya lari sekali terjemahannya, nggak tahu mereka ambil dari mana. Iya, maksudnya kita ini kan termasuk diskusi, sharing lah ini ya. Markus 10 18, baca aja. Nggak bisa aku buka Bang. Udah gue bukain. Markus berapa? Markus 10 ayat 18. Oke. Ayat dari ayat 17. Iya nih, aku besarin. Salah lagi. Mana ini? Nih. Ih, ada helikopter kau di atas. Hah? Tulisan birunya dihapus dulu. Tuhan Yesus bukan manusia, di atasin dulu supaya nggak menghalangi handphonemu. Dia berkata, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali Elohim. Ini lihat Bangku. Di sana kan ada Yesua kan, betul kan? Di bawah ada Elohim. Ini ya Bangku. Dilanjutlah sama Putri. Ngantuk saya. Ya udah sama saya. Saya ini dari tadi diem. Ayo Putri, kita ini Di sana kan ada dua di situ kan, ada Yesua, ada Elohim Bang. Gimana? Ya maksudnya itu siapa itu Elohim, siapa itu Yesua, itu maksudku. Maksudnya? Di situ kan ada Yesua, ada Elohim. Apakah itu beda itu? Itu maksudku. Sama aja, kan dia datang mengambil rupa sebagai hamba. Jadi segala sesuatu di dunia ini dia itu menjelaskan bagaimana manusia ini harus berdoa kepada Tuhan, manusia harus setia kepada Tuhan, manusia harus taat kepada Tuhan. Itu dia jelaskan sebagai manusia. Tetapi dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah Bapa kita. Bagaimana manusia ini bisa sempurna datang kepada Tuhan kalau tidak ada yang mengajarinya? Berbeda dengan mereka yang di sebelah, itu mereka memakai panduan buku. Bukunya ini harus begini, berdoa seperti ini.
Mustahil juga itu sempurna. Jadi begitu Bang. Jadi di sini Yeshua ini adalah Elohim itu juga. Tapi dari ayat itu, Menurutmu Yeshua bukan Elohim? ya udah jelas di ayat itu Kak, udah beda Kak. Oh, terus Yeshua itu buatmu siapa? Yeshua itu DS buat Muslim, DS. DS Muslim. Oh, Muslim, pantesan aja. Muslim itu dengan Tritunggal itu mirip-mirip. Oke, Bang Angel, Mereka makasih. mirip loh. Bukan ke Iya, situ larinya. mirip. 11-12. Bukan ke situ larinya. Yaudah, nih sekarang saya tanya, Yeshua itu berdoa kepada siapa? Ah, inilah kan kepada Tuhan juga kan? Apakah kepada dirinya sendiri? Enggak, saya tanya sama kamu, menurutmu Yeshua itu berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Ya udah sama Tritunggal juga begitu bilang. Terus Yeshua itu manusia atau bukan? Sebagai daging. Sebagai daging. Ah. Berarti sebagai manusia. Itu sebagai daging. Dagingnya daging apa? Daging rohani. Roh Kudus. Mana ada daging rohani? Yang namanya daging yang daging. Oh, maksudnya begini. Kamu mau Maksudnya, jadi Kristen ya? hah? Kamu mau jadi Kristen ya? Sudah percaya bahwa Tuhan itu datang dalam tubuh rohani, tubuh surga. Iya ya kan di sana kan dari Alpha Omega kan dia yang awal, dia yang akhir. Keren. Nanti kamu tinggal sama Ini udah tanda-tanda ini mendekati ini dia mau masuk Kristen. Karena udah menggunakan nama Yeshua, Elohim. Ini luar biasa loh. Tinggal Tuhan apa ya menyentuh hatinya dari lubuk hati yang terdalam. Tinggal kamu merendahkan hati aja Bang. Mau datang atau tidak itu keputusanmu sendiri. Iya, sudah percaya tubuh Tuhan tadi. Udah percaya dia. Ini lebih bagus loh daripada Tritunggal, sangat-sangat bebal sekali. Tritunggal kan sama sekali tidak mau percaya tubuh Tuhan, malah tubuh manusia. Tapi kalau tentang Tritunggal abang bantah Billy tadi itu sama Putri itu agak nggak nyambung rasa. Oh iya. Manusia Kalau KTP ini sebentar lagi nih mualaf ini KTP Joy. Kalau kau sama dia nanti kau diajak mualaf juga nanti. Bahaya. Pasangan itu jangan hanya cuman sama-sama Kristen tapi seimbang, seiman, sepemahaman. Kalau tidak hancur nanti. Betul. Yang penting intinya gini, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Yesus adalah Bapa. Udah itu aja intinya. Satunya, ya kalau enggak buang ke laut aja, enggak usah. Iya betul. Kalau saya tuh kayak gitu aja pemahamannya. Halo Kak Teli. Tuh. Teli ini cewekmu ya tuh, dia suka sama kau itu. Kenapa kau panggil sayang sama Joy? Nanti dia cemburu. Ngeri Kau panggil sayang sama Joy. Gimana Joy? Tuh cari cowok menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan. Enggak ada Bapak lah Tuhannya, Allah lah Tuhannya. Itu Joy. Kalau nggak dapat nggak usah nikah Joy. Udah ya, berarti itu jawabannya tadi ya. Lanjut lagi nih. Dan setiap roh yang tidak mengaku. Sebentar KTFP aku tambahkan. jawaban Deborah. Jadi begini, ayat yang kamu bawa itu salah terjemahan dari LAI. Kenapa? Saya kasih ayat pembandingnya ya, 2 Yohanes 1 ayat 7. Kalau kita baca versi LAI, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Agak mirip ya bunyinya dengan ayat yang Anda bawa. Ini versi LAI. Tetapi kalau kita baca di terjemahan yang benar berdasarkan original teksnya seperti ini. Hoti pohoi planoi exelton eiston kosmon hoime homolegontes lesoun kriston erkomenon en sarks di situ ya. Hoston estin ho planos kaiho antikristos. Jadi terjemahan yang benar itu seperti ini. Karena banyak penyesat
telah muncul ke dunia, mereka yang tidak mengakui Yesus Kristus datang dalam daging. Inilah penyesat dan antikristus. Datang dalam daging ini maknanya adalah bahwa Sang Bapa itu yang tidak terlihat berinkarne menjadi terlihat. Itu makna daging di Yohanes 1 ayat 7. Jadi di situ sarke, bukan man atau human. Seperti itu. Kau belajar lagi ya KTFP, lanjut. Gimana Joy? Apa Deborah? Ini waktuku kapan sih bisa menjawab? Dan tadi kalian versi kalian terus Kalian itu nggak usah lah bercerita. Saya tanya Deborah. Asal dari Allah. Aku belum selesai membaca loh. Satu ayat aja nggak selesai aku baca. Dia mati lagi deh. Tuh, Kau nggak bisa membuktikan data. Di mana datanya bahwa Yesus itu manusia? Nih, saya kasih kamu pemahaman nih. Malaikat Lot ini melihat malaikat ini sebagai manusia. Apakah dia manusia? Boleh nggak aku Bang, giliran? saya tanya ini sama kamu. Kejadian 19 ayat 1 dan 2. Lot melihat itu malaikat itu seperti manusia. Apakah dia manusia? Joy. Jawab. Ya, boleh nggak aku jawab nih? Aku Jawab selesai. dulu. Apakah Iya, kan aku malaikat udah itu ngomong. manusia atau bukan? Kan aku udah ngomong nih. Bisa nggak aku ngomong? Iya apa? Joy. Iya anu loh. Iya, kenapa deh? Ini kalau orang nyatakan cinta sama kau itu kayak gini, saat kasih contoh ini baru kau terima. Kalau cowok cuman mulut doang, jangan mau ini kayak gini. Ini buat Joy. Itu baru jangan cuman ngomong doang nih Tasya. Diberkati selalu. Waduh. Cowok itu jangan ngomong cinta-cinta doang. Deborah, mending Pelit mentahnya kali. aja daripada ini potongannya gede TikTok. Biar ini Tasya buat Tasya. Makasih Deborah. Keren. Tasya nanti kirim rekamannya ke aku ya, aku mau posting. Kirim Oh rekamannya iya. Oh ya, Makasih aku ini Deborah. ya, ada nanti rekamannya. Itu Joy, kalau cowok mau dekatin kau kalau cuma ngomong cinta-cinta doang, alamak. Joy. Sabar dong. Joy, aku malam ngomong apa? Katanya kamu mau duit 100. Kirim mana nomor rekeningnya? Gak usah banyak bicara, buktikan itu kayak saya Siapa yang ngomong mau itu. duit? Kan kamu yang bilang Tidak ada yang ngomong mau duit. Astaga, jangan Buktikan, kasih koin Joy. Saya saja nggak pakai cinta-cinta sama Tasya sama Joy. Berani nggak sih? Nomor rekeningmu Joy. Atau Sekarang. cinta itu nggak usah terlalu banyak ngomong. Betul. Tapi buktiin kasih gift itu. Aku nggak perlu Bisa gift, kok aku di punya atas nomor saya. rekening. Joy, transferkan nomor rekeningmu Joy. Tuh Joy. Kalau nomor rekening kan bisa tipu-tipu. Kalau gift kan dilihat orang semua. Mana? Buktikan. Buktikan dong KTP, kasih singa gitu. Mobil Harus ngasih lebih dari saya baru saya akui kok cap jempol. Tapi kalau ngomong doang. Deborah berapa itu harganya itu love itu dah Deborah? Giftnya harga giftnya itu berapa? Itu 32.000-nya itu. Wih sembarang 50 itu tadi. 32.000. Kan ada PPN-nya 10%. Nggak boleh nggak. Sekarang gini, kemarin Berarti kita ini cuma kena 30 ribuan dong berarti ya? Aduh, dipotong-potong terus. Ini aku baru Yaudah silakan. Yaudah jawab ini malaikat itu bentar dulu. Lot itu kan melihat dua malaikat itu laki-laki. Nah seperti manusia. Apakah malaikat itu manusia? Ini aku jawab dong. Iya aku malaikat belum itu selesai yang Lot lihat itu laki-laki. Apakah itu manusia atau tidak? 1 Yohanes 4 aku belum selesai. Kenapa aku nggak dikasih waktu? Parah ini orang ini emang. Kalian bilang tadi Kristus yang nggak bisa jawab kau sebagai ini. manusia Jadi berasal gini. dari Allah. Gimana nih? Aku belum selesai, ini masih panjang loh ayat ini. Ya silakan lanjut. Kapan aku bisa selesai bernarasi seperti ini? Kalau masalah value jangan tanya gua Joy. Kemarin kamu ngomong apa? Bang, kode passwordnya 100. Oke, kirim nomor rekening. Aku tunggu sampai sekarang nggak ada tuh masuk nomor Jangan rekening. fitnah, di mana aku ngomong kayak gitu? Kemarin Kamu di rumahnya kelewatan siapa dong. tuh? Udah. Aku blokir kamu ya kalau kamu fitnah kayak gini. Aku bukan Kamu tanya tuh orang-orang yang suka yang Nah. deketin aku kalau aku pernah minta-minta sama mereka. Aku tanpa aku minta tanya Tasya tuh.
Itu Udah betul, berapa kali itu aku berbagi. betul Joy. Itu tanpa aku minta loh. Oke, oke, Jangan oke. kayak gitu kau. Iya, aku salah udah. Sekarang gini aja deh, kalau masalah gift tadi itu udah lah, kirim aja nomor rekening aku, nggak usah ngasih gift, oke? Jadi nih, aku lanjutkan Itu ini. Deborah udah nantang kamu. Kalau kamu berani ngasih lebih dari yang dikasih Deborah, itu baru kau dikacungin jempol. Nah itu baru kita akuin. Coba Nah, buktikan kita kalau dua kamu akui laki-laki. kok, kita 3. Nah betul Joy. Dia harus berani ngasih lebih daripada saya. Saya saja tidak Aku pakai kan udah kata-kata cinta. bilang, aku nggak Berani. ngasih gift lagi. Benar bilang Tasya rugi kalau dikasih gift, mending nomor rekeningmu aja di M kan. Hitung-hitungan Joy, hitung-hitungan. Alamak. Kok hitung-hitungan? Benar bilang Tasya tadi, potongan TikTok itu gede. Mending kamu kirim ke aku tuh nomor rekening untukmu, untuk jajanmu di sana. Nih, aku lanjutkan lah. Ya aku salah ya, dia tidak minta teman-teman ya. Aku yang minta nomor rekeningnya, itu yang benar kalimat narasinya. Jadi roh mana lagi? Aduh, jadi pecah konsentrasi terhadap sama. Roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dialah telah kamu dengar bahwa dia akan datang dan ia sudah ada di dalam dunia. Jadi semua orang roh yang tidak mengaku kalau Yesus juga manusia berarti bukan berasal dari Allah. Pertanyaanku tadi, kalian dari roh mana? Tidak kalian jawab. Kedua, di sini siapapun yang tidak menerima Yesus adalah sebagai manusia, dia adalah roh antikristus. Ini loh, itu data ya teman-teman ya. Bukan Sudah dijawab kan Tasya tadi itu. Makanya jangan dipotong aku dong, biar tenang. Roh yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia adalah roh antikristus. Kok roh antikristus itu Islam, Buddha, Hindu mengakui Yesus manusia itu? Apa iya. lebihnya kau dari mereka? Betul. Kalau cuma ngaku Yesus manusia, kayaknya seluruh roh manusia mengakui Yesus manusia. Apa lebihmu dari mereka kalau gitu? Betul. Jadi apa bedanya dengan kau? Bedanya itu ketika kita berani mengakui Yesus adalah Bapa Tuhan semesta alam, itu sendiri yang membedakan kita dari semua roh manusia ada di muka bumi ini, karena kita memiliki parakletos. Yohanes 14 ayat 6. Dan hanya orang yang mempunyai parakletos, Roh Kudus, yang bisa mengakui Yesus adalah Tuhan. Tidak ada roh manusia yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Paham KTP? Jadi kalau kamu mengakui Yesus adalah manusia, apa bedanya? Di luar kekristenan itu semua menganggap Yesus cuma manusia. Kau sama dengan mereka. Jadi yang temanya antikristus itu adalah kalian yang menganggap sebagai manusia, merendahkan bukan Tuhan sebagai Yesus Tuhan. ya. Betul. Betul. Tuhan kau samakan dengan manusia. Betul. Jadi apa bedanya kau? Berpikirlah kalian di situ. Kalau kau hanya menganggap dia sebagai manusia, apa bedanya kalian dengan agama-agama yang di luar sana? Mereka juga menganggap Yesus cuma manusia, bukan Tuhan. Macet kan dia, macet dia. Gimana aku mau ngomong? Jangan mau kau, Joy, sama orang yang merendahkan Tuhan Yesus. Gimana ini? Tolong lah ya, kalian jangan baper juga. Nggak serius kali gua sama dia itu. Ada ngadi-ngadi aja kalian. Nanti Yesus itu bukan manusia. Kenapa sih dia wujudnya itu seperti manusia? Karena dia datang ke dunia ini. Jadi dia itu sebenarnya Tuhan. Ketika misinya penghapus dosa itu sudah selesai, ya sudah dia kembali lagi kepada tahtanya sendiri, ilahinya, yang dimana dia adalah sang Bapa itu. Sesimpel itu loh memahaminya. Jadi misalnya nih seorang raja, ya kan, karena dia ingin melihat lingkungan rakyatnya itu seperti apa, kondisi di lapangan rakyatnya itu seperti apa. Jadi dia harus turun mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai rakyat untuk menjadi sama seperti rakyat. Nah, ketika dia menjalankan misi itu, dia hidup seperti rakyat, dia makan seperti rakyat, dia tidur bersama rakyat. Ketika misinya itu sudah selesai, ya udah dia kembali kepada tahtanya yang dimana dia adalah raja.
Ya, Jadi Kak, sama boleh nggak seperti tuh? itu perumpamaannya itu KTP. Boleh nggak? Boleh nggak gua ganti narasi Kak menjawab? Jadi gini, Silakan. pertanyaan aku begini sih. Oke lah, Yesus bukan manusia. Oke lah. Oke ya, dengar sekali lagi. Oke lah. Kurang apa aku? Pertanyaannya ya Kak, ketika aku belajar dulu di teologi ya, aku menemukan Kak di Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Di situ ditulis, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Artinya apa nih Kak? Iya, dia mengambil rupa sebagai hamba kan, makanya dia taat seperti manusia kayak kita. Betul. Tapi Ketika dia dia bukan taat, manusia. iya. Aduh. Tetapi Yang sesat setelah ini genap- Tasya, jangan dipotong lah. bapak Gitu. sama Tenang anak itu aja. beda. Tenang Buat aja. mereka kan ya. bapak punya roh sendiri. Tetapi Anak setelah punya genap hidup waktunya, sendiri. maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Yang lahir dari seorang perempuan ini apa Kak? Setahu aku kalau dia lahir dari sapi, sapilah anaknya Kak. Kalau lahir dari kucing, kucinglah anaknya Kak. Kalau lahir dari manusia, manusialah anaknya Kak. Nah kan? Apalagi ini contoh-contohnya banyak lah. Yang lahir dari masa contoh kayak Joey. Joey kalau melahirkan mau nggak yang Joey melahirkan anaknya nggak sama dengan Joey kodratnya nggak manusia, mau nggak Joey? Geli kan Joey? Jadi yang lahir dari manusia pasti manusia. Yang lahir dari hewan ya hewan. Begitu loh. Air itu, yang kau air harus itu- tahu. Ini Tasya. Ya, lanjut, Air lanjut, itu ya. dari Lanjut, sumber lanjut, Deborah. air. Air cuman numpang lewat pipa. Jadi Yesus Tuhan nggak ada hubungan dengan Maria. Dia hanya hamba. Berarti ini kita coret Lukas 1 aja. ayat 38. Dia hanya Ini kita- hamba yang dipakai. Berarti ini kita coret Rahimnya. aja ya. Galatia 4 ayat 4 sampai 5 ini kita coret aja. Loh. Nggak ada hubungannya jelas. Di sini Yesus ditulis bukan loh. dari sel telurnya Maria. Dia Asli Roh Adam Kudus yang turun atas rahim perawan Maria. Lukas 1 ayat 35. Di mana Roh Kudus ada hubungan dengan Maria? Pertanyaanku Nah, gini seperti loh, tadi, teman-teman. sumber air cuma numpang lewat di pipa. Nggak ada Tetapi hubungan dengan pipa. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Kalau ditulis perempuan ini kan manusia, jenis tipenya beings. Ini kan manusia. Kalau Joey melahirkan kelak, Makanya disebut anak Panggilan Joey manusia. apa? Manusia atau Dengar. lain? Makanya kenapa Yesus disebut sebagai anak manusia? Karena dia lahir dari manusia. Iya, Roh Kudus tadi loh. Tasya, Parakletos tadi turun atas rahim perawan Maria supaya yang roh tadi bisa kelihatan harus lewat rahim perempuan. Bukan berarti dia anak Betul. Maria. Dari tadi Nggak sudah ada dijelaskan hubungannya. loh. Betul, betul. Kau Itu harus pintu tahu masuknya itu KTP, ya. lewat dunia itu di situ. Nggak mungkin tiba-tiba jatuh dari langit atau keluar dari batu. Kan aneh. Mereka ini Deborah susah kayak murid-murid itu loh yang apa ya lamban sekali. Ini disapa dulu, ini ada Bang Devi. Ya, shalom Bang Devis. Disapa- Ini Bang Devis ini cuma shalom. Udah habis itu diem dia Deborah. Oh enggak, dia baik kok. Davis nih baik. Iya, Devis ini baik, cuma dia selalu pendiam. Oh enggak. Yesus bukan dari Maria. Nah itu Deborah gitu nanti. Iya, bukan. Dia cuma hanya perantara aja. Oh, bukan dari Maria. Terus dia lahir dari mana? Ya dan Maria, tapi bukan benar-benar ada campur tangan darahnya Maria. Air cuma numpang lewat pipa, Davis. Air nggak ada hubungannya dengan pipa. Air supaya nyampe memang lewat pipa. Sama seperti Roh Kudus tadi, Lukas 1:35, supaya dia bisa dinyatakan di bumi ini dalam wujud, dia harus lewat rahim perempuan, Davis. Karena itu sudah menjadi tatanan kehidupan. Nggak mungkin keluar dari batu. Kan aneh. Gitu ya, Davis. Tetap air, kalau air dari mana? Dari sumber air. Sumber air itu siapa? Iya, Bapak itu kan. Sumber air Kalau itu kita kasih Bapak. perumpamaan Air dari sumber mana? sumber itu adalah Bapak. Iya. Sumber adalah Bapak. Terus Yesus yang air hidup siapa? Ya rohnya Bapak itu sendiri. Nah, Mana ya di situ?
Berarti ini yang dilahirkan seorang perempuan ini bukan manusia ya, teman-teman. Aku nggak apa-apa. Kan Gabriel Bukan sudah ya. ngomong yang lahir itu Oke, Tuhan. Deborah bilang yang lahir Lukas dari 2 seorang ayat 11. perempuan. Berarti Deborah kelak kalau melahirkan bukan manusia ya, nggak apa-apa lah itu haknya Deborah. Loh, kalau saya memang Ia jelas diutus sel untuk telurku menebus mereka dibuai yang sperma. takluk kepada hukum Taurat supaya menerima hak-hak penuh sebagai anak. Hanya manusia yang dilahirkan dari hukum Taurat. Hanya manusia yang dapat Sejak menebus kapan- manusia yang lain. Sejak kapan Roh Kudus itu manusia, KTFP? Iya, Lukas 1 kan ayat gini, 35. Deborah. Roh Kudus turun Deborah kan atas tidak rahim menerima perawan Maria. narasi yang dilahirkan dari seorang perempuan itu bukan manusia. Kelak Deborah kalau melahirkan bukan manusia yang Loh, lahir. Nggak beda, apa-apa, kau itu hakmu samakan lah. anakku dengan Yesus. Kok gimana? Kalau Yesus anakku itu beda. dari sel telurku dibuai Hanya sperma. manusia yang Baru saya sempurna. hamil. Iya, dipotong-potong. Dia kayaknya nggak bisa membedakan, Deborah. Apa Taurat benar? Kalau kita ini, Bang, bedakan. Kalau kita manusia ini, sperma dengan sel telur. Dengan sempurna sehingga ia dapat Dengar, menebus Bang. kita dari kesalahan itu. Dengar dulu, kalau kita ini dibuahi sperma dengan sel telur, maka kita jadilah manusia. Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. Dia itu dari dikandung Roh Kudus. Yang dimana Roh Kudus itu ya Roh Bapa itu. Yang Iya, dimana Roh mana Bapa Roh itu ya Kudus itu Bapa itu manusia? sendiri. Nah ini loh, aduh, kalian ini dapat data dari gereja, kalian melawan loh. Itu Alkitabiah. Kau ini yang menyesatkan ajaran Yang tidak Alkitab. Jelas Roh Kudus kau katakan manusia. sebagai manusia antikristus. Kau anti Tuhan Yesus Deborah, kau. yang Kalau kau tidak cuma percaya menerima Yesus manusia, datang. apa lebihmu dari RT 6? Apa lebihmu? Imanmu apa? Kalau cuma Yang mempercaya Yesus tidak manusia. menerima Oh Yesus berarti datang Islam sebagai mereka bukan manusia. antikris ya? Ini kompor ini Kristen Islam atau itu bukan Islam sih? antikris ya? Karena mempercaya Tasya, Yesus Deborah. manusia. Kalau melahirkan kan bukan manusia. Kau cerdas. Perempuan itu bisa hamil karena sperma. Selamat pagi. Iya, pagi. Maria itu tanpa disentuh laki-laki. Yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia antikristus. Iya berarti RT 6 bukan Kamu udah antikris jelas. ya? Ya, RT ya, itu 6 tuh mengatakan. bukan antikris. Saya mau tanya, Buddha Deborah. Hindu bukan Lu antikris. Berarti Mereka percaya Islam, Yesus Hindu, manusia. Buddha bukan antikristus. Kita ini Deborah yang Kristen yang benar ini dibilang antikristus. Iya. Apakah Apa lebih Mereka ini dari RT 6 lucu-lucu, kalau imut-imut sekali. Deborah, saya mau tanya, apakah Islam mengakui ada duinatur Yesus? di mana ada duinatur? Saya tanya, apakah Tidak. Islam mengakui duinatur Di Yesus? mana di Alkitab ada Apa duinatur? bedanya kau dengan Selesai. Islam? Apa beda selesai, Detis? Tuhan Mantap, Detis. kodratnya Ya, Tuhan. berarti selesai. Keren. Tuhan Apa bedanya tidak sama pernah jadi Islam? manusia. Manusia tidak pernah jadi Tuhan. Kau belajar dulu supaya tidak bikin malu RT 6 nanti kalau kau diskusi. Tuhan kodratnya. Oh iya. Shalom, iya, Kakakku shalom. yang ganteng. Shalom. Iya. Asyad, Joy, Deborah kalau melahirkan bukan Berarti manusia Deborah kan? yang bahas 2 Yohanes 1:7 ya. Silakan. Nih Deborah, Joy, berarti cari yang- jodoh yang itu mati kayak di sana kakak ini. bukan, Ini Tuhan baru. ya. Cari Bahas jodoh 2 itu kayak Yohanes kakak ini. Joy, 2 baru. Yohanes 1:7 ya, Bro Devis ya. Bahwa yang tidak percaya Yesus manusia adalah antikristus. Wow, Bukan keren. itu juga, bro, bukan bro, ini bro, baca. itu ayatnya begini loh bro, bukan itu, bukan itu. Awalnya baca lengkap. Awalnya di sini bro, Di situ awalnya. Yesus Kristus. Sabarlah, sabar. Jangan di mute ya. Sebentar, yang mau diskusi siapa ini? Saya kasih naik di atas. Devis Kakak kan, Apollo silakan saja kalau itu. mau Kakak Devis. Apollo sama Davis itu. Aku tadi membawakan Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Jadi 2 Yohanes 1:7 udah selesai nih. Itu tadi ya, itu tadi mau kutanyakan sama mereka ini. 2 Jadi Yohanes 1:7 Tadi udah aku jelaskan. Kamu ini gimana sih ke TFP? Tadi kan udah aku jelaskan 2 Yohanes 1 ayat 7 itu salah terjemahan dari LAI. Iya, Di situ sarke. Bukan man atau human. Satu persatu. Udah dijelaskan ulang-ulang kok nggak masuk logika.
Lanjut. Ini Oke. Troy, itulah mengimani kitab terjemahan itulah. Kalau kamu anggap salah itu. Kalau 2 Yohanes 1 ayat 7 itu betul, itu salah terjemahan. Bahkan yang di TBLAI itu bukan terjemahan lagi, sudah menafsir itu teman-teman. Yang mana di sana LAI menafsir karena harusnya Tuhan Yesus Kristus sebagai daging, bukan sebagai manusia. Ya, Memang jadi iya. konsekuensinya Manusia apa kita bedanya? pakailah. Bang. Kita coba pakai yang teman-teman. LAI ya. Kita coba Kalau pakai yang LAI, dinamakan konsekuensinya, bro, teman-teman. Ya, bro. apa itu, bro? Kalau yang dinamakan firman Tuhan itu tidak bisa dirubah-rubah. Itulah resikonya kalau mengimanin kitab terjemahan gitulah, bisa dirubah, bisa direvisi. Islam diam aja Islam. Oh, Islam diam aja ya? Islam. Oh. Islam Tasya. Jadi oke, kita bahas tadi 2 Yohanes 1 ayat 7 versi LAI ya. Ya. Ini Jangan turun lah. Apolos Bikin turun ya. Tian. Atau nanti dibaptis dia. Kan ada Islam di sini. Kita bahas ini. Kita Tadi bahas 2 gimana Yohanes nih yang Galatia nggak jadi ya? Yang Galatia ini nggak jadi ya? Galatia 4 ayat 4 ya, host. Kan aku tadi membawakan ini Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Gimana teman-teman? 2 Yohanes 1 ayat 7 Nah, udah nih, selesai. kalau ngomong 2 Yohanes 1 ayat 7 itu Devis lo tadi, silakan kalau mau Devis. Aku membawakan ini. Oke, Devis lah. Terus sampai kepada Dwinatur saya dengar tadi, Bro Devis. Emang di ayat itu 2 Yohanes 1 ayat 7 ada Dwinatur ya, Bro Devis? Nah, udah langsung dipanggil siapa ini kan? Langsung ditelepon si Nasoru. Bukan. Orang nanya, lu beneran nggak sama si Joy KTF? Aku di DM sama orang kantor di TikTok. Enggak, gua bercanda kok sama Kak Joy. Ya, Bro Emang Devis, gimana? udah pergi dia? Ada Dwinatur tadi di 2 Yohanes 1 ayat 7, Bro. Kok sampai ke Dwinatur, brother? Bro Devis. Halo, Bro Devis. Gini aja, mungkin dia lagi sibuk. Gini aja, Apostolos. Apa beda transliterasi sama terjemahan? Tahu nggak? Enggak, ini kita membahas yang mana, Bro? Kita membahas yang mana, Bro? Nggak, kok 2 Yohanes kau 1 ayat bilang tadi LAI salah terjemahan. Tahu nggak beda terjemahan sama transliterasi? Itu dulu kalau mau ngomong, baru tunjukkan ilmu. Iya, kita nggak membahas transliterasi atau terjemahan. Apa Kita bedanya? di situ, Jujur, tahu nggak? Di situ LAI Apa bukan bedanya? Bro, kita membahas ke substansi. Kita membahas Aduh, nggak ada ilmu rupanya. Bro. Enggak. Kau bilang LAI salah terjemahan. Kok kau nggak beda terjemahan sama transliterasi? Bukan menterjemah. Tetapi dia menafsir di situ, Bro. Karena kata yang dipakai di sana sarki, dan kalau kita menafsir di situ, Bro, karena kalau kita terjemahkan itu daging, Bro. aja. Yang bisa di Gimana jejak emosi? Kamu ditanya dulu beda terjemahan sama transliterasi itu apa? Kamu jelaskan dulu. Langsung baru ke kamu bisa bilang LAI salah terjemahan. Terjemahan transliterasi. Sentuh apanya substansinya yang kita bahas. 2 Yohanes 1 Jadi ayat gini, 7. Dek, Apolos, dengar Dek, dengar. Kalau kamu bilang LAI salah tafsir atau dia menafsir salah terjemah, kok diam dulu, Dek. Biar ku ajarin kamu di sini. Diam dulu Lanjut sebentar, ke 1 menit Yohanes aja. 1 ayat 7, Bro. Diam dulu, Dek. Ya, Silakan, jadi gini, Dek. waktu Kalau digunakan. kamu bilang LAI itu salah terjemahan karena dia sudah menafsir, artinya kamu tidak tahu bedanya terjemahan, bedanya tafsir, bedanya yang namanya transliterasi. Makanya kalau ngomong itu, Dek, belajar dulu bahasanya yang baik dan benar. Adek jejak emosi. Kalau transliterasi, Langsung ke dengar, 2 Yohanes 1 ayat 7, Dek. Kita nggak dengar khotbah di sini, diam dulu. Dek. Diam dulu biar diajarin. Diam. Langsung Dengar, ke 2 Yohanes 1 ayat 7, Dek. Kami Gini. nggak mau dengar yang lain, Dek. Aduh.
Kamu ini ditanya apa dari tadi nggak mau jawab, sekarang langsung saja langsung. Kalau kamu nggak tahu definisinya, bagaimana kamu mau Kita nggak memahami bicara setiap definisi transliterasi, terjemahan, itu ya, sudah dengar kalian kan? Dia nggak ngerti apa itu transliterasi. Kenapa kalian takut langsung ke substansinya 2 Yohanes 1 ayat 7? Kenapa berputar-putar di narasi-narasi yang nggak substansi? Gini ya, supaya kamu bisa dicerahkan, coba kamu jelaskan dulu. LAI itu menerjemahkan atau mentransliterasikan atau menafsir. Langsung terjemahkan, langsung ke 2 Yohanes 1 Konyol, konyol. kata Sarki. Itu saja. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sudah. Langsung, bro. Kita nggak mau dengar omong kosong di sini, bro. Sudah, bisa diam nggak? Lanjut. Ya, yang mau kamu tanya dari 2 Yohanes 1 ayat 7 itu transliterasinya kah, terjemahannya kah, atau tafsirnya? Silakan. Tentu langsung 2 Yohanes 1 ayat 7, bro. Tentu langsung. Iya, yang kamu tanya transliterasi kah, terjemahan kah, atau tafsirnya? Saya nggak nanya-nanya. Kebanyakan tidur miring kamu, bro. Aduh, sudahlah dek. Ditanya nggak nyambung. Ada nggak yang maju? Deborah naiklah. Nggak ngerti nih apostolos nih. Ayo naiklah. Yang mau kamu tanya transliterasi. Kenapa kau bolak-balik yang kamu tanya? Hanya transliterasi lah kemampuan. Lihat kan? Inilah ilmu. Dengar. Kita nggak membahas transliterasi, terjemahan, tafsiran. Kita membahas 2 Yohanes 1 ayat 7, bro. Langsung sentuh Iya, ayat dari itu, 2 Yohanes 1 ayat 7 yang mau kamu tanya itu transliterasinya, terjemahannya atau tafsirnya ke saya, biar saya ajarin. Langsung ke ayat itu, bro. Kalian mengatakan itu manusia. Itu akar katanya dari apa? Loh, nanti dulu, Dek. Bahasa yang dipakai di sana apa, Dek? Bahasa yang dipakai di sana apa, Dek? Kamu mau tanya apa? Saya screenshot ya. Saya screenshot dulu ya. Kalau kamu tahu ya. Bisa Bang. Apa? Matian. Bisa buka data kok. Bisa open cam aku. Aku bisa open cam. 2 Yohanes 1 ayat 7 kan. Dia nggak bisa bedakan transliterasi, terjemahan dan tafsir, dia nggak tahu. Makanya dia bilang LAI salah terjemahan, LAI menafsir. Loh, ini orang memang paling kaidahnya itu gimana ya bahasanya? Bahasa aslinya. Coba kau jelaskan dulu bedanya. Supaya kita nggak dengar omong kosong. Minta Yunaninya kan? Oke, minta Yunaninya kan? 2 Yohanes 1 ayat 7. Supaya kita nggak usah dengar omong kosongnya si Om ini. Capek kita dengarnya di atas. Kita nggak membahas transliterasi. Sudahlah, kalau nggak tahu itu lebih bagus belajar deh. Jadi ini ya. Dalam bahasa Yunani begini, Bang. Ya, coba lihat dulu. Kasih jangan dibaca. Apolos. Bisa dibaca, baca aja, Bang. Ya, oke. Dari apa itu ya? 2 Yohanes 1 ayat 7 kan? Oke, baca aja, Bang. Oke. Oti paloi. Coba kurang jelas. Sampingnya belum, sampingnya. Ini. Planoi, oti planoi, paloi pelanoi, esilton, eiston, kasmon, lanjut bawah sampingnya. Ya. Oi mi onologosin Yesus Kriston ensarkia, ini yang di homologontes ensarki Yesun Kriston. Gimana tadi ensarkinya, bro? Ensarkinya tadi, bro. Kau baca saja berantakan. Ensarki bukan ke sana, sampingnya. Ini sampingnya ke kiri ya. Ensarki, bro, nggak ada di sana. Itu antropos, bro. Mana situ antropos? Ensarki. Oke, keterangannya ada loh, Bang. Tenang aja, Bang. Di situ, di mana di situ sehingga LAI mengatakan itu manusia. Mana antroposnya? Ini nih, Bang. Keterangannya nih, Bang. Ya, kalau ensarki Kristos itu merujuk pada daging. Daging itu telah datang dalam daging. Manusia. Iya, bukan manusia, betul. Ini manusia ditulis di sini datanya. Telah datang sebagai daging kalau sarki, bro. Ini loh, bro. Samping jangan Yesus datang dalam daging, betul, Pak. Saya kan tidak bantah. Saya kan tidak bantah itu, Pak. Sabar dulu, Bang ya. Yesus datang sebagai daging. Nih, Bang, bener, Bang. Telah datang dalam daging. Sebagai, ya. Itu terjemahan yang benar. Kok ini loh, Bang. Itu terjemahan yang benar, bro. Yesus datang dalam
dalam daging. Telah datang sebagai manusia. Mereka menafsir, makanya telah datang sebagai manusia itu mereka menafsir. Mana si Bapak tadi? Pak, kan kita jelas. Kalau manusia itu antropos, bro. Antropos harusnya Kejadian 6 ayat 3, Bang. Ya, Bang ya. Daging juga manusia, Bang. Roh Allah tidak bisa berlama-lama dalam diri manusia karena manusia itu daging. Bagaimana subjek ini? pemilik daging itu siapa, bro? Itu kan pemilik daging itu di situ. Gini, sabar. Betul ya. Dua-duanya sabar. Gini ya, gini. Kalau kalian bicara terjemahan, LAI tidak salah. Tapi kalau transliterasi, memang LAI tidak mentransliterasi. Makanya tidak jadikan itu daging. Tapi kalau dibilang mentafsir, kata Apolos tadi, lebih parah lagi. Artinya kamu nggak ngerti apa itu tafsir, apa itu transliterasi, apa itu terjemahan. Karena mereka kebingungan apa itu daging apa, daging hewan kah? Oke, menurutmu tafsir itu apa, Dek? Apolos. Akhirnya lebih cocok. Tafsir itu apa? Pengertian tafsir. Iya kan? Pengertian tafsir dulu apa itu, Dek? Pengertian tafsir. Itu justru menafsir, Dek. Karena kalau mentransliterasi atau menterjemah, mentransliterasi buat malu. Gini, dengar. Harusnya dengar. Dek. Nih, biar saya ajarin kamu. Biar saya ajarin. Diam dulu, dengar. Ini ilmu mahal buatmu ya, Dek ya. Kalau yang dimaksud dengan tafsir itu memberikan dengar dulu, Dek. Dengar, Dek ya. Jadi tafsir itu memberikan penjelasan. Mengerti? Memberikan penjelasan terhadap satu tulisan itu tafsir. Kalau menerjemahkan beda lagi. Menerjemahkan, kau dengar dulu, Dek. Kan? Itu yang diperbuat oleh LAI kan? LAI tidak menjelaskan, tapi dia menerjemahkan. Yang lain selain LAI itu flash. Oh Tuhan. Flash. Ya? Bandel kali kau apostolos. Dalam bahasa Batak, bro. Dengar dulu. Dalam kita berbahasa Batak, di sana daging, bro. Hanya LAI yang mengatakan kalau itu manusia. Ditransliterasi Dan kalian pegang itu kalau manusia, ditransliterasi, bro. oh Tuhan. Kok Dan kayak perempuan, diam dulu. Dari banyaknya diam dulu sayang. Adekku sayang, diam dulu. Dek. Diam dulu, Dek. Ya. Dan kalian pegang yang salah justru. Yang lain itu Apolos, diam dulu lah. Di sini pendeta harus diajarin ini. Dengar dulu, Dek. Sini. Biar kau dengar baik-baik. Apa, bro? Saya sudah jelaskan dan di banyak terjemahan. Oh Tuhan. Satu-satunya yang mengatakan itu manusia, yang lain flash. Dalam bahasa Batak kau itu tahu nggak terjemahan itu apa? Menerjemahkan itu apa artinya? Coba. Gak ada ilmu kamu, bro. Macet. Kan? Kupikir kau ada ilmu. Apa arti terjemahan? Coba. Kupikir apa kau arti ada terjemahan? Ilmu. Coba buka lewat versi yang lain. Terjemahan yang lain. Versi terjemahan yang lain. Inilah kalian mendewakan terjemahan LAI, bro. Sudahlah. Ya teman-teman ya, dia nggak ngerti apa itu terjemahan, apa itu transliterasi, dia nggak tahu itu, makanya ngoceh saja dari tadi. Udahlah. Ketika dijelaskan, kalian kan mendewakan LAI, maka junjungan kalian lagi diserang nih LAI. Kalian mati-matian membela manusia. Apolos. Ya bro, Noy. Gimana bro? Ya, terjemahannya artinya apa, Apolos? Di situ dari kata sarki bahasa Yunaninya. Ya, oke, nggak apa-apa. Aku ngikutin kamu. Sarki. Ini kamusnya loh, Bang. Daging, bro. Iya, ini, Bang. Ini dalam kamusnya loh, Bang Yunani. Kalau Anda belajar dalam pendeta begini, aduh. Enggak. Ini sarki ya. Ini sarki. Sebagai manusia secara harfiah di dalam daging. Ini loh, Bang. Kalau Anda memperdalam bahasa di dalam daging. Ya, jadi pernah ke Yunani nggak, Bang? Tak. Hanya TB yang mengatakan itu manusia, yang lain itu sarki, itu daging, flesh, dan seterusnya. Kalian lebih percaya TB, LAI. Ini loh, Bang. Ini dalam kamus bahasa Yunani loh, Bang. Iya. Ini loh terjemahan dari Yunani.
Ini perkata ini. Aduh, brother. Bukan aku yang buat loh ini kamusnya loh bang. Ya, browsing dulu, browsing Apostolos. Bedanya apa? Terjemahan dengan transliterasi deh. Biar kamu jangan terlalu bodoh di atas itu. Oke, kita pakailah karena kalian mendewakan terjemahan LAI, kita pakailah, oke. Dan dengan konsekuensinya boleh nggak? Oke, akhirnya Mana kita ada ikuti. menterjemahkan mana ada mendewakan LAI, Apolos. Jangan bernarasi gitu. Ya, kita Kamu ikuti. diajak diskusi akademis saja kamu nggak mampu. Kayak anak kecil. Sekarang, Iya. saya ngikuti anak kecil ini kan anak kecil kan ngotot nih, kita ikuti. Dan dengan konsekuensinya ya. Bedakan dulu harus terjemahan dengan konsekuensinya, transliterasian itu apa? Oke, sekarang saya udah ikutin nih. Saya udah seperti bapak sayang kepada anak-anaknya, ya kan? Ikuti kemauan anaknya. Oke, kita ikuti manusia. Deal. Halo, Tasya semuanya. Apalah dia nih? Si Gimana? Apostolos ini diskusi apa sih? Salam Tidak emosi. TJ. Kita ikuti dengan Salam, konsekuensinya, mau nggak? Ayat itu 2 Yohanes 1:7. Ya, sebelum sampai ke sana, kamu bisa pahami tidak? Saya sudah mengikuti Yang dimaksud dengan terjemahan itu dulu. Saya sudah Jujur mengikuti saja, kalau nggak bisa biar ini. diajarin. Saya sudah mengikuti nih. Ini perbedaannya teman-teman. Apa itu tetap Yunani, nggak mau. apa itu transliterasi, apa itu terjemahan. Ini ada nih. Oke. Ya, ajarin. Apostolos ini nggak Apa ngerti itu bedanya. terjemahan, apa itu transliterasi. Ini dari Yunani loh. Kita langsung saja, bro. Saya sudah ikuti. Kita pakai manusia gimana? Gak usah panjang-panjang Oke, silakan, Bang. hal yang nggak substansi. Nah, naikkan aja bang. Oke, dengar Apostolos, Kita dengar. nggak usah panjang-panjang di yang nggak bukan substansi. Oke, kita ikuti Oke. kemauan kalian karena Tampil kalian sebagai mendewakan manusia. boleh? Oke. Tampil Silakan, masuk sebagai ayat itu. manusia. Oke, masuk ayat Secara transliterasi, secara Jangan bolak-balik lagi transliterasi, Kok bro. diam dulu? Memang Lanjut anak kecil ayat nggak bisa itu, bro. diskusi Iya, saya sudah ikuti manusia, oke. Tapi kita juga bahas konsekuensinya, mau nggak? Kamu mau bahas transliterasinya atau terjemahannya? Itu saya ikuti. Saya udah ikuti kau, terserah manusia boleh. Ayo kita bahas ayat itu. Ya makanya mau diterjemahkan secara Lanjut diam ayat dulu itu, lah kalau bro. mau diskusi. Dari tadi saya udah mau masuk ayat itu, kau nggak mau masuk gimana sih? Oke, dengar. baca Datang itu. sebagai tampil Baca atau utuh. datang sebagai manusia. Oke. Baca utuh. Apa masalahnya di sana? Baca utuh, bro. Hai kamu yang dibilang ikut-ikut baca utuh. Bacalah coba, silakan. Baca utuh 2 Yohanes 1:7 itu tadi kalian yang bawa lo, bro. Mananya? Macet. Nih, saya sudah ikuti si Om apanya namamu ini? Om Mana? apa ini? Bisa diskusi. Omku, si Omku. Saya baca Udah Om, utuh, Om. dengar. Sebab dengar. Sebab banyak penyesat. Ini secara terjemahan ya. Terjemahan yang diterjemahkan oleh Lanjutlah, LAI bro. dalam bahasa Indonesia. Lanjut, bro. Ya diamlah mulutmu. Kayak anak lanjut. kecil. Enggak tahu Pendeta, diam dulu kau pendeta. dulu, bro. Diam Lanjut dulu. aja. Diam dulu kau pendeta, diam. Lanjut. Sebab Nih, langsung, bro, banyak baca penyesat. Ini lagi dibaca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, termasuk ke TikTok ini, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus, dengar ya, Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Nah, itu terjemahan LAI. luar biasa. Silakan. Luar biasa. Oke, sekarang kita ke konsekuensi boleh? Di situ ditegaskan Oke, apa itu bahwa- konsekuensi? Apa itu konsekuensi Ya, dulu? Sebentar. Konsekuensi logis dari ayat itu sebentar. Kita gak usah bahas Apa yang itu konsekuensi? remeh-temeh, bro. Nih, kau tanya hanya Apa itu konsekuensi. konsekuensi? berarti substansinya, bro, kita bahas. Nih, Kau ngomong nggak ngerti artinya, lihatlah. ketawa kayak orang nggak sehat kok, bro. Apa itu konsekuensi? Apa itu Kayaknya konsekuensi? udah- Silakan. Kayaknya udah kena ini, brother ini. Udah kena. kayaknya. Loh,
Apa itu konsekuensi Apolos? Sekarang ayat itu dalam substansinya bahwa nggak percaya Yesus sebagai manusia, datang sebagai manusia, maka penyesat dan antikristus. Itu betul ya? Yesus Betul ya, Kristus bro? jangan kau hilangkan Kristusnya. Kristusnya jangan kau hilangkan. Iya, betul ya. Bahwa Oke, garis bawahi Kristusnya ya. Oke, silakan. Oke, jadi di situ tidak percaya Yesus sebagai manusia. Ini premisnya ya. Premis dengan ayat itu ya. Salah, premismu salah. Premismu salah. Dibesarkan dong abang ini, om ini teman-teman. Jadi asik kita diskusinya. Omku ini naik aja Pak Omku. Host, naikkan dulu. Iya, boleh. Boleh. Di atas. Ayo, silakan. Udah. Premismu kita buktikan premismu salah tidak ya? Iya, oke, premisnya. Kita bahas premisnya ya. Di sini kan Yesus Kristus datang sebagai manusia, sama dengan kalau percaya Yesus Kristus datang sebagai manusia sama dengan bukan penyesat, sama dengan bukan antikristus. Ya, sama dengan selamat enggak? Kalau bukan antikristus, kalau bukan penyesat, selamat enggak itu? Nggak ada hubungannya dengan selamat, Pak. Oke, nggak ada hubungannya ya. Oke, berarti tidak percaya Yesus Kristus datang sebagai manusia sama dengan penyesat, sama dengan antikristus, sama dengan tidak selamat, betul ya? Nggak ada selamat ditulis di situ, hanya penyesat dan antikristus saja. Atau antikristus selamat enggak? Nggak bahas keselamatan di situ. Nggak bahas keselamatan ayat itu. Oke, mempercayai Yesus sebagai manusia nggak ada konsekuensinya selamat ya? Bukan itu, premisnya salah. Ayat itu nggak bahas bicara selamat. Saya pikir kalian dengan mempercayai Yesus Kristus sebagai manusia langsung selamat loh. Ternyata enggak ya? Loh, kok konyol lah dia ini. Itu nggak bahas keselamatan, sayang. Dekku sayang. Iya, itu nggak bahas keselamatan. Saya buat premisnya, oke. Dengar baik-baik ya. Percaya Yesus sebagai manusia sama dengan bukan penyesat. Sama dengan moderator siapa yang mute saya? Sabar dulu. Jangan disusun. Oh, Billy rupanya. Lanjut satu-satu. Kalau satu bicara diam Enak dulu. ini kalau Billy naik ini dia suka report, dia suka mute itu, dia suka Bikin kasih ribut, tahu. Billy naik bikin Billy, ribut, turunin kamu aja tahu diskusi enggak? Kamu Billy tahu turunin aja diskusi Billy. enggak? Kalau Billy kamu turunin tahu aja, diskusi, Billy. kamu diskusi yang baik dong, jangan di mute orangnya. Sudah satu-satu silakan. Oke, 2 Yohanes 1 ayat 7 kita buat premis-premisnya ya. Yang tadi tidak percaya Yesus datang sebagai manusia sama dengan bukan penyesat, sama dengan bukan antikristus, sama dengan selamat karena antikristus tidak selamat kan gitu kan. Premis selanjutnya ya kan. Bentar, sabar dulu nanti ada waktu mau bicara bro. Tidak percaya Yesus datang sebagai manusia sama dengan penyesat, sama dengan antikristus, sama dengan tidak selamat. Sekarang kita masukkan semua orang ya kan. Islam percaya Yesus sebagai manusia sama dengan bukan penyesat, sama dengan bukan antikristus, sama dengan selamat. Hindu, Buddha, Konghucu dan semuanya percaya Yesus sebagai manusia sama dengan bukan penyesat, sama dengan bukan antikristus, sama dengan selamat. JO Oneness percaya bahwa Yesus bukan manusia sama dengan sama dengan penyesat, sama dengan antikristus, sama dengan tidak selamat gitu ya. Kalian semua selamat karena Yesus manusia. Kamu dengar ya, Yesus itu ketika dia datang di dunia, dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Ketika dia datang ke dunia, ini di waktu dia belum naik ke sorga. Saya mau tanya buat kamu, ketika dia datang ke dunia, dia jadi manusia atau dia jadi Tuhan? Oke, kayaknya ibu-ibu lah yang menghadapi ibu-ibu lah. Ayo bro, Nah, saya tanya Kak sama kamu, ketika Yesus datang ke dunia 33 tahun itu, dia datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ayo jawab. Jawaban saya kalau jawaban saya manusia. Bentar bro. Sabar. Saya ikuti dulu dia. Manusia. Ini 33 tahun ya. Ini 33 tahun waktu Yesus belum mati. Iya.
Ya, Siapa yang manusia, kamu tanya? manusia. Saya atau Billy? Saya Saya atau tanya Billy? kamu, Apolos. Saya, Dia oke. datang sebagai Oke, Tuhan manusia. ataukah dia sebagai manusia? Coba kamu jawab. Jawaban saya tidak pernah satu detik pun Yesus sebagai manusia. Itu jawaban saya. Satu Oke. detik pun nggak pernah. Apalagi 33,5 tahun, bro. Sis. Oh, berarti memang kamu itu antikris. Karena apa? Tuhan itu Antikris tidak itu. pernah Sudah. Yesus tidak Oke. pernah mati Antikris buat itu sudah. kamu. Oke, Yesus sabar, tidak pernah sabar. mati buat kamu. Ngapain kamu percaya Yesus? Sudah. Sekarang begini, Merti. Berarti yang datang itu adalah manusia. Yang naik ke surga manusia atau Tuhan? Yang datang menjadi manusia untuk menebus manusia. Oke, berarti yang naik ke surga juga itu adalah manusia, setuju? Manusia yang naik ke sorga itu dia adalah anak manusia. Dia akan datang juga sebagai anak manusia. Kata firman, Tolonglah, nggak usah muter-muter. Yang datang itu dia manusia. akan datang sebagai anak manusia. Oke, manusia itu secara rafiah berarti manusia ya? Setuju? Kamu tahu Tuhan enggak? Berarti nggak usah muter-muter sekarang. Dia manusia, betul? Yang datang Di sini- selama 33 tahun ya. Yang tulis di sini manusia atau anak manusia? Yang dalam ayat ini manusia atau anak manusia? Makanya saya tuh malas sama kalian, suka mute. Yang jujur Saya malas dulu, sama- saya enggak suka sama Billy ini, suka Begini, mute begini. dia. Semua harus Begini. ikut dia. Kalau Kamu seperti kalian Tuhan di bumi aja, kamu seperti Tuhan di bumi aja. Nggak bisa orang lain ini kamu. Oke, sekarang saya tanya, saya nggak mute. Yang datang itu, yang berada sama-sama dengan murid Tuhan Yesus itu manusia atau bukan? Saya mau tanya, apa yang dilahirkan oleh manusia atau apa? Yang dilahirkan oleh manusia yang itu dilahirkan siapa? perempuan itu bukan manusia, Kak. Udahlah, tadi udah kutanya sama mereka, sama Joy, sama Tasya, sama Deborah. Kalau kelak mereka melahirkan itu mereka nggak melahirkan manusia. Udah tadi kok udah dibahas. Saya Mereka baru menolak yang dengar dilahirkan itu perempuan manusia melahirkan Tuhan. Manusia Oke. biasa melahirkan Fokus manusia, bukan manusia melahirkan Tuhan. Oke, sudah. Sekarang begini, yang ada bersama-sama dengan Tuhan, dengan murid-murid Tuhan Yesus, manusia atau Tuhan? manusia. Manusia. Yang naik ke surga itu setelah bangkit manusia atau Tuhan? Dan ayat 5. Ini loh, Sepenuhnya KTF. manusia dan sepenuhnya Gini. Allah, ya. Kok repot? Orang ini Dia kalau dibilang bergelar Tuhan, dia gelar Tuhan. Betul, dia Betul, bergelar gelarnya Tuhan. Tuhan. Tapi datang Satu-satu kalian ini kalian kan mati-matian dia manusia. Saya permisi dulu. Di mute. Billy memang kayak gitu kalau sama saya takut Iya, dia. saya nggak suka sama Billy nih. Susah main Dia mute. suka Makanya tempat mute. Billy nggak Nah, enak. dikit Makanya Bisa dia itu apa ya? Diskusi di nggak mute bisa. kalau nggak Billy. kita diturunin gitu. Kalau nggak bisa dia nggak mute, dia turunkan. Itu yang nggak enaknya Billy itu. Wanes ini nggak enaknya itu diskusi sama. Mereka nggak apa ya? Sportif gitu, nggak sportif Oke, mereka. sekarang begini. Yang kalian kan mati-matian Tuhan Yesus manusia. Yang naik ke surga itu manusia atau Tuhan? Roma 9 ayat 5. Sepenuhnya manusia dan sepenuh ilahi dia pilih. Jangan sih lu. Yang naik ke surga itu manusia atau Tuhan? Yang naik ke surga itu ketika dia diubahkan. Udah menjadi manusia ilahi. Seperti kita akan diubahkan sama seperti Kristus ketika kita naik ke surga. Oke. Yang tidak mati diubahkan menjadi manusia kemuliaan, ya manusia yang diubahkan. Jadi Yesus juga Oke, demikian. Tapi dia bergelar Tuhan. Yang saya tanya, yang saya tanya, sebelum dia mati dan dia bangkit masih memakai tubuh yang sama atau beda? Ya, memakai tubuh yang sama, tubuh yang berdaging dan berdarah. Oke, tubuh yang sama. Berarti dia Ya. masih manusia atau sudah tua? Dia masih manusia, dia masih berdaging dan berdarah. Oke, Bagaimana di surga ada manusia darah yang dan bergelar daging? Tuhan, betul? Ya, betul. Manusia yang bergelar Tuhan. Yang naik ke surga juga adalah manusia yang bergelar Tuhan, betul?
Dia naik ke sorga itu, dia sudah diubahkan. Dia tidak Apanya lagi yang membawa diubahkan? tubuh manusianya, tubuh manusia dan darahnya. Dia sudah diubahkan Oke, menjadi tubuh tubuh. kemuliaan. Kita juga Oke, saya demikian. tanya. Billy. Kita juga Oke, nanti saya tanya. demikian. Saya tanya, apakah dia bangkit sebelum dia bangkit dan sesudah dia bangkit masih tubuh yang sama atau berbeda? Berbeda, tubuh kemuliaan yang ketika dia bangkit, makanya dia bisa tembus tembok Oke, dan tubuh sebagainya. kemuliaan. Menjadi Apakah tubuh kemuliaan, Billy. Oke, tubuh kemuliaan. Apakah tubuh Iya. kemuliaan itu masih berlubang? Iya, betul. Kita juga mengalami, kita ini perempuan, kita Turun tetap aja kau. mempunyai kelamin, mempunyai alat kelamin. Tuh, ada tuh masih berlubang. Contohnya bekas paku di tangannya gimana, Billy? Ada bekas paku. Oke, jadi begini teman-teman ya. Saya jelasin Ini kalian, hostnya jangan Billy terlalu banyak apa berdusta lah Tasya sih? kalian di sini. Ini hostnya Billy apa Tasya ini? Itu tubuh manusia atau Bentar, tubuh apa bentar. kemuliaan? Ini hostnya Ini Billy apa begini, Tasya begini. ini? Oke, dengar dulu baik-baik ya. Tadi saya itu yang pertama tidak suka berdusta. Pertanyaan saya itu simpel. Sebelum dia mati dan dia sesudah mati, apakah tubuh yang sama? Sama. Ternyata sebelumnya itu belum mulia. Berarti sebelum dia mati dia tidak memakai tubuh mulia. Nanti sesudah dia mati, dia bangkit, baru dia memakai tubuh yang mulia. Ajaran siapa itu? Janganlah kalian saudara-saudara Kristen asbun, asal bunyi. Apa bedanya tubuh yang sebelum bangkit dengan sesudah bangkit? Apa bedanya tubuhnya? Jangan asbun. Buktinya tangannya masih berlubang, masih bekas luka, masih tubuh yang Jadi sama. maksud saudara Billy gimana itu? Tubuh yang berlubang itu? Billy jelaskan Bro, tubuh tolong, dan tangannya yang berlubang Bro, begini ya. itu ada bekas. Jelaskan kepada saya, Billy. Turun kau aja, ada guna. Apa yang saya mau jelasin? Menjelaskan kepadaku, tangannya masih berlubang. Apanya yang saya mau jelasin? Yang penting bunyi mulutnya. Saya nggak mau kalian jadi orang Kristen yang on ya. Tolong. Ini kalau bernarasi berpikir dulu baru bicara. Jangan bicara dulu baru berpikir. Ini simple loh yang saya tanya. Ketika dia apakah yang tubuh sebelum kematian dan sesudah kebangkitan tubuh yang sama atau beda? Sama. Nah, kita tanya mereka ini. Makanya kalian itu penipu kalian beriman. Ya. Makanya jangan menipu di sini. Apalagi si perempuan yang tadi itu berdusta terus dia. Saya suka berdusta terus. Jadi kita bersihkan dulu kedustaan kita ya, saudara-saudara. Nah, sekarang kalau dia manusia berarti ya naik ke surga dalam manusia. Begitu juga yang akan menjemput kita yang kedua, yang akan menjemput kita artinya juga manusia. Manusia yang bergelar Tuhan itu terlalu picik, bro. Merendahkan Tuhan Yesus itu. Mereka itu merendahkan Tuhan Yesus. Merendahkan Tuhan Yesus. Apa bedanya kalian dengan Islam? Apalagi si David, bro. Saya bilang ya, saya tidak mau ya. Saya juga curiga ke TVP ini bukan Kristen. Jadi saya tidak akan pernah membiarkan orang itu ya bersaksi dusta di sini. Kalian pikir saya percaya ke TVP ini Kristen? Tidak. Imannya sama dengan Islam. Banyak kok Kristen yang Islamnya menyusup. Udah, kalau diskusi nggak usah bawa pribadi orang. Saya nggak bawa pribadi. Nggak usah begitu. Nggak usah curiga gitu. Biar aja bro, biar aja dia bebas. Nanti kan itu segala omongannya kan ditagihkan ke dia nanti. Iya. Sekarang begini ya teman-teman. Di sini tempat belajar. Ini Komal edukasi bagi kalian yang tidak tahu Alkitab. Ya. Edukasi bukan di Komal, bodoh. Edukasi itu di kampus. Bisa sedikit. Sebelum bicara saya turunkan. Ini Komal edukasi. Kok edukasi itu di kampus? Nggak nyambung. Jangan asbun. Saya tuntut kalian itu berbicara berpikir dulu. Saya bilang Komal ini Komal edukasi,
Dia bilang edukasi di kampus. Kau pergi aja di kampus. Ini kau mal edukasi. Oke? Jadi begini ya, teman-teman. Kita belajar dari awal lah dulu. Kalian kan selalu mengatakan Tuhan Yesus itu manusia. Sekarang, kalian tahu nggak arti manusia dalam Alkitab? Manusia itu ada karena apa? Coba. Manusia itu diciptakan dengan apa? Supaya kalian tahu. Pantas nggak ditempelkan kata manusia kepada Tuhan Yesus? Alkitab, Yohanes 1:14 menyatakan tampil secara daging. Bukan manusia. Tetapi kalian tidak tunduk dan patuh pada diksi yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Bahaya kalian. Diksi telah ditulis daging, kalian ganti manusia. Daging bisa daging babi, bisa daging burung. Tapi kalau kalian menggunakan kata manusia, gak ada manusia babi. Karena manusia itu kata khusus, gak ada manusia anjing. Tapi kalau bilang daging, daging itu kata umum. Ada daging babi, ada daging anjing. Makanya aku bilang, tolong ini kita menggunakan pengetahuan intelektual. Ya. Nah, silakan sekarang yang saya tanya dulu kalian. Kata manusia di dalam Alkitab itu ada karena apa? Diciptakan dengan apa manusia? Silakan. Ya, saya sedikit. Silakan bro, manusia itu diciptakan dengan apa bro? Yang tadi dulu tuh kemuliaan Billy kan memang bisa dibunuh. Tuhan bisa dibunuh guys. Hebat memang orang-orang. Tuhan mereka ini bisa dibunuh guys. Tuhan dibunuh. Yang bilang yang bisa dibunuh, dia bisa dibunuh. Begini, saya jelasin. Tuhan memang dibunuh mereka. Tapi dia tidak mati karena dibunuh oleh manusia. Dia mati karena menyerahkan diri. Contoh, ya, aku dibunuh mereka. Iya, tapi tidak mati karena ada pertolongan Tuhan. Begitu juga Tuhan. Mereka ingin membunuh dia, tapi dia tidak mati karena dibunuh, karena dia memisahkan tubuh dan rohnya di atas kayu salib. Oke, jadi yang bilang mati yang dibunuh itu manusia, itu adalah KTVP. Oke, yang pertama saya minta kalian untuk menggunakan diksi yang benar dalam berbahasa. Kita lagi bicara tentang ketuhanan. Nah, sekarang yang saya tanya, lambung Tuhan bisa ditikam ya, Bil? Silakan Davis. Bisa punya tubuh kok. Silakan Davis bicara yang benar selayaknya orang tua. Tuhan punya lambung. Sekarang kamu bicara Davis. Tuhan. Nah, demikian tadi kamu sih ini. Pokoknya sampai orang-orang Wanes ngamuk ya. Billy ngamuk sengamuk-ngamuknya ya kan. Gara-gara Edis, pokoknya semua ini gara-gara Edis. Orang Kristen jadi pusing. Sudah mereka berjuang berpuluh-puluh tahun ya kan, beribu-ribu tahun Yesus Tuhan. Sekalinya gara-gara Edis hanya berapa kali celotehan, tidak sampai 1 jam si Edis nyeloteh kan, masanya Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan. Bubar orang Kristen, buyar semua ya kan. Harus kembali dari nol lagi nih Kristen, memperjuangkan Yesus harus Tuhan. Astagfirullah. Pokoknya gara-gara Edis nih. Aduh, Edis nih gara-gara kau nih. Orang Kristen jadi bingung dia siapa Tuhannya. Pokoknya orang Wadas nih mati-matian pokoknya memperjuangkan. Pokoknya Yesus itu bukan manusia, bukan utusan. Pokoknya Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan pokoknya. Wadas ini lucu juga. Baik, muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Widosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir.